everyone, my name is Hafni Laila Sari Siregar. This video is made to fulfill the assignment for the English for elementary school course with it by our lecturer Mr. Gita Rahmi SPD MPD. In this video, I will present the material entitled Understanding Descriptive Text and Applying Guessing Meaning from Context. I will explain about descriptive text, what it is, its structure, and how to understanding unfamiliar words using a technique called guessing meaning from context. Let's get started. Halo semuanya, namaku Hafni Laila Sari Siregar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Inggris KSDN dengan dosen pengampu Ibu Gita Rahmi SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Memahami Teks Deskriptif dan Menerapkan Teknik Menebak Makna dari Konteks. Saya akan menjelaskan tentang descriptive text, apa itu, bagaimana strukturnya, dan bagaimana memahami kata-kata yang tidak dikenal menggunakan teknik yang disebut guessing meaning from context. Oke, ayo kita mulai. A descriptive text is a text that describes a person, place, animal, or thing in detail. The purpose is to help the reader imagine the object clearly. Jadi, teks deskriptif ini adalah teks yang menggambarkan seseorang, tempat, hewan, atau benda secara rinci. Jadi tujuannya adalah untuk membantu pembaca membayangkan objek tersebut dengan jelas. Example, my school, my friend, my pet, or my house. Jadi contohnya itu seperti sekolahku, temanku, hewan peliharaanku, dan rumahku. The purpose of descriptive text is to describe and give information about an object clearly and specifically. Jadi tujuan dari descriptive text ini adalah untuk menggambarkan dan memberikan informasi tentang suatu objek secara jelas dan spesifik. Next, generic structure. A descriptive text has two main parts. One, identification, tells who or what is being described. And two, description, gives detail about the object. Jadi teks deskriptif ini memiliki dua bagian utama. Yang pertama itu ada identifikasi, yaitu menjelaskan siapa atau apa yang dideskripsikan. Selanjutnya yang kedua ada description atau deskripsi, memberikan rincian atau ciri-ciri dari objek tertentu. Example, my school is SDN 14 Kotolalang. It is a beautiful school in Padang. Sekolahku adalah SDN 14 Kotolalang. Itu adalah sekolah yang indah di Padang. And language feature. Descriptive text usually has one simple present tense because it describes facts, and two adjectives to describe qualities, and liking verbs like is, are, has, have. Dan teks deskriptif ini biasanya menggunakan yang pertama ada simple present tense karena ini menggambarkan fakta. Yang kedua itu ada kata sifat atau adjektif. Ini untuk menjelaskan kata sifat atau ciri-ciri. Dan yang ketiga itu ada kata penghubung, linking verbs. Contohnya itu seperti is, are, has, and have. Next, example of descriptive text. Now let's see an example. Title my cat. I have a cat. Its name is Lulu. Lulu is cat and fluffy cat. She has white and brown fur. Her eyes are blue and shiny. She likes to sleep and play with a ball. I love my cat very much. Jadi sekarang mari kita lihat contohnya. Judulnya itu ada kucingku. Aku punya seekor kucing namanya Lulu. Lulu adalah kucing yang lucu dan berbulu lembut. Dia memiliki bulu berwarna putih dan coklat. Matanya berwarna biru dan berkilau. Dia suka tidur dan bermain dengan bola. Aku sangat menyayangi kucingku.
Next, about guessing meaning from context. Menebak makna dari konteks. Sometimes when we read a descriptive text, we find unfamiliar words we don't know. Don't worry, we can ask a technical guessing meaning from context. Kadang saat kita membaca descriptive text, kita menemukan kata-kata yang kita tidak kenal. Tapi jangan khawatir, kita bisa menggunakan teknik yang disebut guessing meaning from context atau menebak makna dari konteks. So, what is guessing meaning from context? Jadi, apa sih itu guessing meaning from context? It means we ask the clues around the word, other word in the sentence or paragraph to guess its meaning. Artinya, kita menggunakan petunjuk di sekitar kata tersebut, seperti kata-kata lain dalam kalimat atau paragraf untuk menebak artinya. For example, Lulu is a cat and fluffy cat. Maybe we don't know the word fluffy, but we know Lulu is cat. And cats usually have soft fur, so we can guess the fluffy means soft and full of fur. Jadi contohnya itu Lulu adalah seekor kucing yang imut dan berbulu lembut. Mungkin kita nggak tahu atau tidak tahu arti kata fluffy, tapi kita tahu bahwa Lulu itu imut dan kucing biasanya punya bulu lembut. Jadi kita bisa menebak bahwa fluffy berarti berbulu lembut. Here are some steps to guess the meaning from context. 1. Read the whole sentence carefully. 2. Look for clues around the words. 3. Think about the general meaning of the sentence. Next, guess the meaning things makes sense. Jadi langkah-langkah menebak makna dari konteks itu stepnya yang pertama, bacalah seluruh kalimat dengan cermat. Selanjutnya, perhatikan petunjuk di sekitar kata sulit. Yang ketiga, pikirkan makna umum dari kalimatnya. Dan yang terakhir, tebak makna yang paling masuk akal berdasarkan konteks tersebut. When you read a descriptive text, don't stop when you find a new word. Try to guess its meaning using two contexts. This will help you improve your reading skill and vocabulary. Jadi saat kamu membaca atau saat menemukan descriptive text, jangan langsung berhenti atau sebelum menemukan kata baru. Jangan langsung berhenti kalau menemukan kata baru. Jadi cobalah menebak artinya dengan melihat konteks kalimatnya. Teknik ini akan membantu kamu meningkatkan kemampuan membaca dan memperbanyak kosakata baru. To sum up, a descriptive text helps us describe something clearly. It has two main parts, identification and description. And if we find difficult words, we can ask guessing meaning from context to understand them. Jadi kesimpulannya ini, descriptive text ini membantu kita menggambarkan sesuatu dengan jelas. Teks ini memiliki dua bagian utama, yang pertama identification and description. Dan jika kita menemukan kata yang sulit, kita bisa menggunakan guessing meaning from context untuk memahaminya. Okay, thank you for watching. I hope this video help you understand descriptive text and how to guess the meaning of new words. Keep patiently and never stop learning English. Terima kasih sudah mau menonton. Saya harap video ini membantu kamu memahami descriptive text dan cara menebak makna kata baru. Teruslah berlatih dan jangan berhenti belajar bahasa Inggris. Bye everyone, keep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.